Halo, perkenalkan nama saya Yuri Eka Saputra. Pada video kali ini saya akan membahas tema strategi memasuki pasar global produk industri manufaktur buatan Indonesia. Dengan studi kasus perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan manufaktur makanan terbesar di Indonesia yang produknya telah hadir di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Yuk, kita mulai. Sektor manufaktur Indonesia merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, sektor ini berkontribusi sekitar 8-19% terhadap PDB Indonesia setiap tahunnya. Sektor unggulan yang memiliki daya saing global meliputi makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta furnitur. Industri makanan dan minuman khususnya menjadi sektor paling kompetitif di pasar internasional. Indonesia memiliki keunggulan berupa biaya produksi yang relatif efisien, sumber daya bahan baku melimpah, serta cita rasa produk yang disukai banyak negara, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Sebelum memasuki pasar global, perusahaan perlu memahami lingkungan bisnisnya. Indofood melakukan hal ini melalui pendekatan analisis PESTEL, yaitu P-nya political, E-nya economic, S-nya sosial, T-nya teknologi, E-nya environment, L-nya legal. Untuk political, perjanjian dagang ASEAN dan kerjasama bilateral membuka akses ekspor yang lebih luas bagi produk Indonesia. Untuk ekonomi, pertumbuhan kelas menengah di Afrika, Timur Tengah, dan Asia menjadi pasar potensial yang besar. Sosial, gaya hidup serba praktis mendorong tingginya permintaan terhadap mie instan di seluruh dunia. Teknologi, digitalisasi rantai pasok, dan e-commerce mempercepat distribusi lintas negara. Environment, tekanan global terhadap efisiensi energi dan pengelolaan limbah industri makanan. Dan untuk legal, standar keamanan pangan internasional seperti HACCP, ISO 2022.000 dan sertifikasi halal wajib dipenuhi. Peluang pasar global sangat besar, namun tantangan seperti persaingan dengan produk dari China, Korea, dan regulasi ketat tetap harus dihadapi dengan strategi yang matang. Terdapat beberapa strategi utama yang dapat digunakan perusahaan untuk memasuki pasar global, dan Indofood sendiri menerapkan kombinasi dari strategi-strategi berikut. Yang pertama ada ekspor langsung dan tidak langsung. Strategi awal yang digunakan Indofood adalah mengekspor produk Indomie melalui distributor lokal di negara tujuan. Strategi ini minim beresiko karena tidak memerlukan investasi besar di awal. Lalu yang kedua ada lisensi. Indofood memberikan lisensi produksi kepada mitra di beberapa negara, sehingga Indomie dapat diproduksi secara lokal dengan standar kualitas yang sama dari pusat, yaitu dari Indonesia sendiri. Lalu ada joint venture. Indofood bermitra dengan perusahaan lokal di beberapa negara untuk memperkuat distribusi dan memahami karakteristik konsumen setempat secara lebih mendalam. Lalu ada forex direct investment. Strategi paling agresif yang diterapkan Indofood adalah mendirikan pabrik produksi sendiri di luar negeri. Saat ini Indofood memiliki fasilitas produksi di Nigeria, Arab Saudi, Maroko, Mesir, dan Serbia untuk melayani pasar lokal secara langsung dan lebih efisien. Kombinasi keempat strategi ini menjadikan Indomie bukan sekedar produk ekspor, melainkan merek global yang diproduksi dan dikonsumsi secara lokal di berbagai negara. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tahun 1990 dan kini menjadi perusahaan produsen mie instan terbesar di dunia. Produk unggulan Indofood
yang mendunia antara lain Indomie, Supermie, Sarimi, Indomilk, Citato, dan Promina. Strategi global Indofood yang menonjol mendirikan pabrik di Nigeria, Arab Saudi, Mesir, Maroko, dan Serbia. Melakukan adaptasi rasa sesuai selera setempat. Membangun brand awareness yang kuat hingga Indomie menjadi nama generik untuk mie instan di Nigeria. Memanfaatkan diaspora Indonesia di luar negeri sebagai pasar awal sebelum memperluas ke konsumen lokal. Memastikan sertifikasi halal internasional dan untuk menjangkau pasar muslim di Timur Tengah dan Afrika. Hasilnya Indomie menjadi salah satu merek mie instan paling terkenal di dunia. Bahkan di Nigeria produk ini dianggap sebagai makanan nasional. Strategi Indofood terbukti efektif karena menggabungkan skala global dengan pemahaman lokal yang dalam. Pendekatan yang dikenal sebagai strategi globalization, namun beberapa tantangan tetap dihadapi. Antara lainnya fluktuasi nilai tukar dan ketidakstabilan ekonomi di negara berkembang tujuan. Persaingan dengan merek mie instan lokal yang terus berkembang. Tekanan regulasi pangan yang berbeda-beda di setiap negara. Dan isu kandungan gizi dan kesehatan yang semakin diperhatikan konsumen global. Indofood mengatasi dengan pendekatan manajemen adaptif, terus berinovasi pada produk, menyesuaikan harga dengan daya beli lokal, serta memperkuat hubungan dengan distributor dan mitra bisnis di setiap negara. Kesimpulannya, keberhasilan Indofood menembus pasar global membuktikan bahwa produk manufaktur Indonesia mampu bersaing dan bahkan mendominasi di pasar internasional dengan syarat perusahaan memiliki strategi masuk yang tepat, kemampuan adaptasi yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas produk yang konsisten. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.